Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita boleh bermajlis, boleh berkumpul bersama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah nabi kita, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia yang ada di bumi ini. InsyaAllah tajuk kita pada kali ini insyaAllah adalah kepentingan zakat, kepentingan berinfak. Minggu lepas kita telah mempelajari atau berbincang masalah tentang keutamaan berinfak. Keutamaan berinfak baik itu sedekah ataupun zakat. Kepentingan sedekah dan zakat. Boleh nampak? Kepentingan zakat dan sedekah. Kalau dalam tajuk kepentingan sedekah dan zakat, bolehlah. Yang penting boleh dipahami. Di sini kita akan mempelajari tentang poin-poin penting yang perlu kita perhatikan sebelum berinfak, sebelum mengeluarkan sedekah dan zakat. Minggu lepas kita telah membahas atau berbincang masalah keutamaan berinfak, baik itu dengan sedekah ataupun zakat. Di antaranya adalah apa? Ada yang masih ingat keutamaan atau faedah-faedah sedekah dan zakat? Di antaranya adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah dan zakat akan menghapuskan dosa. Di antaranya lagi adalah akan mendapatkan pahala dan dilipat gandakan. Di antaranya dengan sedekah dan zakat akan menyembuhkan segala penyakit. Kemudian di antaranya lagi adalah sedekah
adalah sebagai penghapus dosa. Dan diantaranya lagi adalah manfaat dan keutamaan daripada sedekah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Itu adalah keutamaan sedekah. Pada minggu lepas ada beberapa yang tak sempat dibincangkan, yaitu tentang masalah ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat atau ancaman bagi orang yang tidak berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-180. Silakan ditengok. Surah Ali Imran ayat yang ke-180. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka dan tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus diinfakkan. Baik itu dengan cara zakat ataupun sedekah ataupun hibah ataupun yang lainnya. Karena harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta yang diberikan kepada kalian itu adalah cobaan. Sejauh mana kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau memang kita tidak pernah menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita dicoba dengan harta itu. Makanya jangan senang dulu kita diberikan harta yang banyak. Kenapa? Karena harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu ada tujuan. Ada tujuan, ada maksud tertentu. Apa maksud dan tujuan dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yaitu harus diinfakkan. Harus diinfakkan. Jadi jangan senang dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Dan harta yang dibakhilkan, harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah, nanti di akhirat harta itu akan diikatkan di lehernya, akan dikalungkan di lehernya nanti harta itu. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mussila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatan. Yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular. Jadi harta yang disimpan di dunia ini dan tidak dikeluarkan dan tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat harta yang dikumpulkan itu akan menjadi seekor ular. Seekor ular yang besar lagi berbisa. Baik itu dari emas dan sebagainya, harta yang berbentuk harta lah yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta itu cobaan.
Jadi walaupun banyak harta, jangan senang dulu, jangan gembira dulu. Karena harta itu memang cobaan. Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dengan banyaknya harta. Jadi sesiapa yang di dunia ini tidak mempunyai harta dan tidak diinfakkan, maka di akhirat nanti akan diikatkan di lehernya harta itu. Syuja'an aqalahu zabiban yutawwaquhu yawmal qiyamati summa yu'khadu bilihzamatihi ya'ni bishiddaqaihi summa yaqulu ana maluk ana kanzuk summa la yahsabanna alladhina yaqulun, yang artinya seekor ular jantan aqra yang kulit kepalanya rontok, jadi dia gundul. Ular itu tidak mempunyai rambut, tidak mempunyai rambut kerana di kepalanya terkumpul banyak racun. Jadi ular itu dalam kepalanya, di atas kepalanya tidak ada rambut sama sekali, karena dari saking banyaknya racun. Saking banyaknya racun yang berbusa dua sudut mulutnya, kemudian mulutnya itu berbusa, mulut ular tadi berbusa. Ular itu dikalungkan di lehernya. Ular itu dikalungkan atau dikaitkan pada lehernya pada hari kiamat. Jadi ular yang berbisa tadi dikaitkan di lehernya. Dikaitkan di lehernya dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu. Saya adalah hartamu. Saya adalah simpananmu. Jadi harta yang disimpan di dunia dan tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat dia akan berbentuk ular nanti. Berbentuk ular yang sangat berbisa sehingga kepalanya rontok, tidak ada kulit dan banyak bisanya, kemudian dikaitkan di lehernya. Begitu berat dan begitu panas. Ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang tidak menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk ancaman. Semoga kita tidak termasuk daripada orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini dan ayat ini. Pada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala sahibi kanzin la yaf'alu fihi haqqahu illa jaa'a kanzuhu yawmal qiyamah syuja'an aqra yatba'uhu fatihan. Fahu fa idza atahu farra minhu fayunadihi khudh kanzaka alladhi khaba'tahu fa ana anhu anni fa idza ra'a alla budda minhu salaka yadahu fi fihi fatikduhuma qadmal fahli." Yang artinya tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya kepadanya kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, "Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan. Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat bahawa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Jadi nanti orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikejar oleh ular-ular itu. Sampai pada akhirnya orang itu akan dimakan oleh ular tersebut seperti ular yang memakan makanan. Ini hati-hati bagi kita yang mempunyai harta banyak. Marilah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di luar sana yang membutuhkan terhadap harta-harta kita. Apalah guna kita banyak harta tetapi tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan tidak menginfakkan harta kita. Rugilah kita, karena yang akan menemani kita di alam kubur dan di akhirat adalah amal baik kita, yaitu contoh menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal menyesal dan merugi karena kita tidak menginfakkan harta kita. Kita sudah mati, mau kembali lagi ke dunia tidak boleh. Nak sedekah, nak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak ada kesempatan lagi.
Makanya selagi kita mempunyai kesempatan, selagi kita diberikan peluang dan waktu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, walladzina, dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Silakan ditengok surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emasnya dan peraknya wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Beritahukan kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika dipanaskan emas perak itu di dalam neraka, fatukwa biha jibahuhum, lalu dibakarnya dahi mereka. Dibakarnya dahi mereka. Jadi nanti pada hari kiamat, emas yang disimpan oleh orang-orang yang tidak berinfak ini, hartanya nanti yang berbentuk emas dan perak dan sebagainya, uang dan sebagainya, nanti akan dipanaskan di api neraka. Dipanaskan di api neraka. Setelah panas, kemudian api itu akan dilemparkan atau dicelupkan kepada dahinya, akan dibakarkan kepada dahinya. Kemudian kepada lambung-lambung mereka, perut. Maka lambung mereka atau perut mereka juga akan dibakar dengan emas yang dipanaskan tadi, dan punggung mereka. Jadi semua badannya akan diselamkan dan diceburkan ke dalam panasnya api neraka tersebut. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Fadhuku ma kuntum taknizun, rasakan apa yang kamu simpan. Jadi jadi ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan berbincang tentang masalah kepentingan zakat, yaitu tentang poin-poin penting sebelum bersedekah atau menunaikan zakat. Ini sangat penting bagi kita untuk ketahui. Jadi beberapa poin penting sebelum bersedekah atau menunaikan zakat. Yang pertama, sedekah tidak akan diterima kecuali dari orang yang ikhlas. Jadi kita harus perhatikan dulu bahwa sedekah itu atau zakat tidak akan diterima kecuali dari orang yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas, yaitu tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin dilihat oleh pada manusia, dan tidak ingin riya. Nah, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah atau zakat yang seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat yang dengan tujuan riya, ingin diketahui oleh manusia bahwasanya dia adalah orang yang dermawan, orang yang selalu melakukan kebaikan, zakat atau infak yang seperti itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma mana'ahum, dalam surah At-Taubah ayat 54. At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Yang artinya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang,
melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau tidak mau. Jadi dari ayat ini kita faham bahawa harta-harta yang diberikan oleh orang-orang yang tidak ikhlas, maka harta itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Karena harta itu dikeluarkan dengan cara yang tidak ikhlas, yang tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan cara sedekah ataupun zakat, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena kita ingin ibadah kepada Allah, semata-mata kita ingin mendapatkan pahala, semata-mata kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan riya, dengan tujuan riya dan sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, maka infak itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada tujuan lain selain mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala, ana awna syuraka 'anil syirk. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tidak pernah membutuhkan sekutu-sekutu. Ana awna syuraka 'anil syirk. Saya tidak pernah, atau saya yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Man 'amila 'amalan, sesiapa yang mengerjakan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang di dalamnya terdapat sekutu-sekutu selain aku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkannya dan sekutu-sekutunya. Jadi orang yang berbuat kebaikan, termasuknya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia ada sekutu-sekutu seperti riya, sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak peduli, tidak menerima infak-infak yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Ana awna syuraka. Saya tidak pernah membutuhkan, saya paling tidak membutuhkan syuraka, anisyirk, yaitu sekutu-sekutu daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan pertolongan manusia, tidak pernah membutuhkan pertolongan daripada jin, tidak pernah membutuhkan persekutuan-persekutuan dari jin dan dukun dan sebagainya. Awna syuraka anisyirk. Jadi sesiapa yang mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan, baik itu syirik yang berbentuk riya, maka Allah Subhanahu wa taala tinggalkannya, akan meninggalkan amalan orang tersebut dengan kesyirikannya. Contoh tadi, menginfakkan hartanya karena riya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taraktuhu wa syirkahu. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit sahaja daripada riya itu adalah syirik. Al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit sahaja riya itu adalah syirik. Jadi batal amalnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal, yang pertama kita mempunyai tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tengah-tengah kita buat amalan itu ada sedikit riya. Sedikit saja riya. Itu syirik. Maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sahaja daripada sifat riya itu adalah syirik. Tidak akan diterima amalan orang itu. Tidak akan diterima amalan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antaranya lagi poin-poin penting yang perlu diperhatikan sebelum mengeluarkan sedekah ataupun zakat, yaitu adalah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima daripada sedekah yang halal. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima daripada sedekah yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Yang bermaksud innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha thayyib, bagus. Bagus atau apa namanya? Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha yang bagus atau maha yang baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Itu innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Innallah. Jadi kasab atau harta yang diperoleh dengan cara yang haram, contoh dengan cara judi, dengan cara zina, dengan cara mencuri, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka infak itu tidak akan diterima. Karena kenapa? Karena harta yang didapatkan itu dengan cara yang haram, dengan cara yang dilarang, bukan dengan cara yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima sesuatu yang tidak baik. Karena Allah Ta'ala itu adalah baik. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Wa la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah, berinfaklah kalian dari sebaik-baik yang kalian dapatkan daripada rezeki yang kami beri kepada kalian. Sebaik-baik rezeki itu adalah maksudnya rezeki yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allah illa at-tayyib wa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi. Yang artinya, sesiapa yang bersedekah dengan adli kurmati, dengan satu kurma dengan cara kasab yang halal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima langsung dengan tangan kanannya. Jadi apapun, satu kurma saja yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengambilnya dengan tangannya. Asalkan kurma yang kita infakkan itu diperoleh atau didapatkan dengan cara yang halal. Sedikit apapun, sekecil apapun itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kuncinya halal. Kalau tidak halal, walaupun banyak lautan, sebanyak bumi dan sebanyak isi langit dan sebagainya, tetapi harta yang didapatkan dengan cara yang kotor, yang haram, maka itu tidak akan diterima. Dan itu tidak akan ada manfaat. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menerimanya dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misral jabal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangkannya, menambahkannya harta tersebut seperti kalian mengembangkan harta ternak kalian sampai menjadi gunung. Jadi harta yang diinfakkan oleh kita walaupun sedikit tetapi dengan cara yang halal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan
kita ganti yang sebanyak-banyaknya, bahkan seperti gunung atau lebih. Makanya kita di dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus ikhlas, yang kedua dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang halal. Kalau harta haram diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi poin-poin penting yang perlu diperhatikan sebelum mengeluarkan sedekah dan zakat, di antaranya adalah kita harus mengetahui bahawa sifat al-man dan al-adha akan membatalkan pahala sedekah. Al-man wal-adha. Al-man wal adha, ini adalah sifat al-man dan al-adha. Al-adha, al-man itu maksudnya adalah mengungkit harta yang sudah diberikan kepada orang lain. Itu sifat al-mannu. Dan sekal al-adha adalah menyakiti. Menyakit ini. Menyakiti dengan kata-kata. Tidak boleh seseorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah berinfak dia mengungkit-ungkit harta yang sudah diberikan kepada orang lain. Contoh, seseorang memberikan harta kepada orang lain. Kemudian setelah itu dia berkata, "Dulu aku yang membelanjakan hartaku sampai kamu menjadi orang yang berjaya. Dulu saya pernah menolong orang tuamu ketika sakit. Saya yang membayarkan semua alat-alat rumah sakit, saya yang bayarkan semua. Tetapi kenapa kamu sekarang seperti ini? Kenapa sekarang kamu menjadi orang yang sombong? Kenapa sekarang kamu tidak membalas dengan kebaikan kepada saya?" Itu mengungkit, termasuk mengungkit-ungkit harta yang sudah diberikan. Itu tidak boleh. Itu diharamkan. Diharamkan dalam agama Islam. Mengungkit-ungkit harta yang sudah diberikan oleh seorang muslim dan seorang mukmin, maka pahalanya akan batal. Sesiapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian infak yang sudah diberikan diungkit kembali, maka pahalanya batal semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajrukum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Yang artinya, sesiapa yang berinfak sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak mengikutkan apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, al-man wal adha, yaitu tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti dengan kata-kata, lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lahum ajruhum, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan tidak mengungkit-ungkit, artinya tidak ada sifat alman wal adha dan tidak menyakiti dengan kata-kata, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau menyakiti dengan menyakiti. Apalagi dengan wal adha, dengan menyakiti dengan kata-kata. Dia mengatakan kamu ini seperti
apa kau ni seperti, pokoknya dengan kata-kata kotor lah, dengan kata kotor, sehingga orang yang diberikan infak itu sakit hatinya. Kamu ini orang miskin, kamu sekarang menjadi orang yang sombong. Dulunya kamu ini orang yang sangat miskin. Saya yang sudah memberikan kamu banyak uang untuk sekolah sehingga menjadi orang yang berjaya seperti ini. Biadab kamu ini, kamu tidak punya akhlak dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang sangat menyakiti. Apabila seorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian diikutkan dengan sifat al-man wal adab, maka habislah pahala itu. Lenyap akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaulun ma'ruf, ini boleh ditengok dalam surat Al-Baqarah ayat 264 sehingga ayat 262 sampai 264. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan memberikan maaf, wa maghfiratun, dan meminta maaf, khairun min sadaqatin yatba'uha adha, lebih baik daripada sedekah yang diikuti atau diiringi dengan sifat al-adha, dengan sifat menyakiti dengan kata-kata. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ayat yang ke-264 ini buat diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kalian menghancurkan, membatalkan pahala-pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan sifat al-man, mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti dengan kata-kata. Kalladhi yunfiqu malahu riya'an, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Famasaluhu kamasali safwanin. Nah, ini orang yang orang yang mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian diikuti dengan sifat al-man wal adha. Kemudian lagi orang yang berinfak di jalan Allah dengan cara riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka famasaluhu kamasali safwanin, maka umpamanya diumpamakan seperti batu yang sangat licin. Seperti batu yang sangat licin, alaihi turabun, yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, kemudian dikena atau kemudian dikenai hujan yang sangat lebat. Fatarakahu salda, kemudian batu yang licin itu bersih daripada tanah itu. Itulah perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia masih ada sifat al-man wal adha. Seperti batu yang sangat licin. Batu yang sangat licin ini di atasnya ada tanah. Kemudian diturunin hujan, kemudian hilanglah semua tanah itu. Seperti itulah orang yang berinfak karena ada sifat al-man wal adha. Jadi semua pahalanya akan batal, akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus. Akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya. Siapa? Macam mana? Yang adalah anak dia tak mengenal mundi, mak dia cakap macam dulu saya belajar ke macam ni. Termasuk mungkin lah. Ya boleh ke sebab ibu bapa? Tak boleh. Tak boleh. Karena itu adalah akhlak yang tidak bagus. Dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua harus berakhlak yang baik, berkata-kata yang baik. Jadi walaupun orang tua ini berkuasa terhadap anaknya,
maka orang tua itu harus berkata-kata baik kepada anaknya. Apalagi mengungkit tentang masalah pemberian, itu termasuk nafkah. Kewajiban orang tua kepada anak harus memberikan nafkah. Jadi nafkah itu termasuk infak lah, memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit oleh orang tuanya, maka pahalanya juga akan habis, karena ayat ini umum, baik bagi orang Islam atau orang mukmin atau orang tua dan sebagainya. Jangan sampai ungkit-ungkit. Dan itu tidak boleh, karena mengungkit-ungkit harta itu menyakiti kita, menyakitkan hati orang lain. Seakan-akan kita hina kan, walaupun kita tak ada harta, kemudian harta yang kita terima diungkit-ungkit kembali. Dulu kamu ini orang miskin, saya yang membuat kamu sukses, saya yang membuat kamu berjaya, saya dulu yang menyekolahkan kamu, saya dulu yang membiayakan kamu, dan seterusnya. Itu menyakiti, mengungkit-ungkit dan kata-kata yang menyakiti, dan itu tidak boleh, haram. Bahkan sebagian ulama itu memasukkan dosa al-manu wal adha ini termasuk dosa yang sangat besar. Dosa besar dimasukkan dalam, tergolong kepada dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Apa di antaranya dosa besar? Syirik, zina, kawan-kawannya itulah. Makanya harus kita jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada tiga orang yang tidak akan pernah dilihat nanti. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini hadis yang sangat dahsyat sekali. Ancaman bagi orang-orang yang mengungkit-ungkit harta. Ada tiga orang. Yang pertama, nak tuliskan hadisnya tak ayah. Jadi salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan tidak akan pernah dilihat, dan tidak akan pernah dihapus dosanya, tidak akan pernah disucikan, yaitu tidak akan pernah dihapuskan dosanya, dan mereka ini mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi orang yang tiga ini mendapat ancaman lah. 4 ancaman. Ancaman yang pertama, tidak akan diajak bicara di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang ketiga, tidak akan pernah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak akan dihapuskan dosanya. Yang keempat, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. 4 ancaman ini. Yang pertama, siapa itu? Kemudian faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Hadis yang tadi, salasatun ini, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaikum wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dibaca 3 kali oleh Rasulullah, diulang 3 kali, karena dari saking pentingnya hadis ini, agar ancaman-ancaman ini kita hindarkan. Diulangi 3 kali. Maka sahabat yang mendengar, Abu Dzar mendengar, dia berkata, khabu khasiru, mereka rugi Rasulullah, mereka rugi, mereka itu rugi dan binasalah mereka. Kemudian Abu Dzar berkata, manhum ya Rasulullah, siapa orang-orang yang 3 ini? Siapa orang yang 3 ini? Saya tulis ya. Yang pertama, al-musbil.
munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Bil halfil kadhib. Ini 3 golongan itu. Ini 3 orang yang tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dilihat dan tidak akan pernah disucikan dosanya, dan mereka ini mendapatkan azabun alim, siksa yang sangat pedih. Yang pertama al-musbil. Ada yang tahu apa itu al-musbil? Kira-kira apa? Isbal? Tahu isbal? Apa isbal? Musbil itu adalah orang yang memakai kain atau baju di bawah mata kaki. Apa mata kaki bahasa Melayu? Kulali. Kukulali. Buku lali. Yes, buku lali. Lupa. Itu ancaman bagi orang. Jadi orang yang pertama ini adalah al-musbil, orang yang memakai pakaian di bawah buku lali, di bawah mata kaki, itu al-musbil. Jadi hati-hati bagi orang yang melebihkan kainnya atau bajunya atau seluarnya atau sarungnya di bawah buku lali atau mata kaki. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Kemudian dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pula tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-musbil. Nah, kemudian yang kedua, ini poin kita. Kemudian yang kedua adalah al-mannan, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit terhadap pemberian. Al-mannan. Al-mannan adalah orang-orang yang mengungkit pemberian. Al-mannan. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib, dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah yang palsu. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah yang palsu. Orang yang menjual dagangannya dengan sumpah yang palsu. Jadi hati-hati. Jadi orang yang mengungkit-ungkit harta itu adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara tadi. Bukan hanya 1 perkara, 4 perkara. 4 ancaman. Dan 4 ancaman ini menunjukkan bahwa dia akan tercebur di neraka. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal di hari kiamat kita akan dihisab, akan ditanyakan oleh amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu akan diajak bicara. Ini orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengungkit-ungkit harta yang sudah diinfakkan, tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam macam mana keadaan nanti. Tidak dilihat pula. Rugi. Makanya Abu Dzar dia berkata, khabu khasiru ya Rasul, celaka mereka ini. Celaka. Memang celaka dan merugi mereka ini. Makanya kalau kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, selepas berinfak kita lupakan. Apapun yang kita berikan, baik itu sedekah, zakat, kita lupakan, seakan-akan kita tidak pernah melakukan itu. Lupakan. Kalau kita ingat terus, kalau kita ingat selalu apa yang kita buat, baik itu berinfak dengan cara sedekah, dengan cara zakat, kita malas nak buat amal-amal baik yang lain. Sebab kita sudah puas dengan amal yang tadi itu. Saya kan sudah zakat, saya kan sudah sedekah hari ini, tak payahlah buat yang itu. Cepat puas dia. Makanya lupakan saja. Kalau ada orang bertanya,
kamu semalam saya nampak memberikan sedekah, kamu semalam saya nampak lagi mengeluarkan zakat. Tak usah cakap iya, lupakan saja. Saya tak pernah merasa buat seperti itu. Mungkin salah lihat, salah tengok dan sebagainya. Pura-pura tidak tahulah. Untuk apa namanya? Untuk merahasiakan terhadap apa yang dia perbuat. Jadi berhati-hatilah daripada yang tiga ini. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Yang ketiga ini adalah orang yang menjual dagangannya dengan sumpah yang palsu. Menjual buah, menjual baju, dia berkata, "Wallahi, ini adalah buah yang terbaik. Berasal dari Amerika, berasal daripada Australia." Padahal buahnya tempatan, lagi busuk. Bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, jualan saya ini adalah yang terbaik. Padahal bukan yang terbaik. Itu barang second hand yang sudah dipakai. Itu akan mendapatkan 4 ancaman ini. Kemudian di antaranya lagi poin-poin penting yang perlu diperhatikan sebelum mengeluarkan infak adalah memperhatikan bagaimana sebaik-baik dan seutama-utama sedekah itu. Ada sedekah yang paling baik, ada sedekah yang paling afdal, ada sedekah yang utama. Akan tetapi harus melihat kondisi dulu, macam mana kita nak keluarkan infak itu atau sedekah itu. Dalam keadaan seperti apa kita nak mengeluarkan infak itu? Yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ada seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling agung, yang paling baik, yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta saddaqah wa anta sahihun syakhihun." Kamu bersedekah dan kamu dalam keadaan sehat. Yang pertama dalam keadaan sehat. Keadaan sehat, syahihun, dalam keadaan bakhil, dalam keadaan kedekut. Waktu itu kita sayang sekali dengan barang yang kita nak infakkan. Perasaan kita sayang dengan barang tersebut. Sifat kedekutlah yang kedua itu. Tahsyal faqra, yang ketiga kita takut fakir, takut miskin. Takut miskin. Yang keempat, wa ta'mulul ghina, dan ketika itu kita ingin kaya. 4 kondisi ini adalah paling baiknya mengeluarkan sedekah. Kita dalam keadaan sehat, kemudian kita ada sifat kikir, sifat bakhil, sayang sangat terhadap benda yang kita nak keluarkan. Kemudian kita takut miskin. Kalau benda yang ini kita keluarkan, macam mana nanti saya takut miskin? Kalau barang saya ini saya kasih kepada orang itu, saya takut miskin nanti. Karena satu-satunya yang boleh menghidupi keluarga saya adalah ini. Nah, waktu itu sedekah yang paling afdal untuk dikeluarkan. Kemudian ketika itu kita merasa atau nak menjadi orang kaya. Di tengah-tengah itu kita berbisnis, bisnis sudah jalan, kita sudah mau menjadi orang kaya. Akan tetapi ada seseorang yang memerlukan terhadap barang kita itu. Nah, waktu itu kita berikan barang itu kepada orang itu. Itu lagi baik, lagi afdal, a'zam kata Rasulullah. Lagi utama. Jadi 4 kondisi ini di waktu sehat, di waktu kita dalam keadaan merasa kedekut dan kita takut miskin, dan waktu itu kita ingin menjadi orang yang kaya. Ketika itulah 4 kondisi ini sebaik-baik waktu untuk mengeluarkan zakat, atau bukan zakat, yaitu untuk mengeluarkan sedekah. Untuk mengeluarkan sedekah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairus sadaqati ma kana an dhahri ghinan. Paling baiknya sedekah dikeluarkan ketika dia meninggalkan kecukupan. Maksudnya dia sudah membiayai kebutuhan keluarganya, kemudian ada lebih,
ada kecukupan. Nah, kecukupan itu atau kelebihan itu kita berikan kepada orang lain. Dan itu yang paling bagusnya sedekah dan paling baiknya sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah yang meninggalkan kecukupan. Kemudian wabda biman ta'ul. Kemudian mulailah daripada orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Jadi sebaik-baik sedekah itu apabila diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa? Ibu bapa, saudara. Nah, itu yang paling baik. Saudara yang jauh, jangan kita berikan kepada orang. Jangan kita berikan infak itu atau sedekah itu kepada orang lain sebelum kita berikan kepada saudara-saudara kita yang dekat. Kita utamakan family kita dulu. Kalau kita sudah berikan semua family kita, saudara kita, orang tua kita, baru kita berikan kepada orang lain. Berikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtuhu fi sabilillah wa dinarun anfaqtuhu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala al-miskin wa dinarun anfaqtuhu 'ala ahlik a'dhamuha anfaqtuhu 'ala ahlik. Satu dinar diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu dinar. Kemudian satu dinar digunakan untuk memerdekakan budak. Satu dinar diberikan kepada orang miskin. Satu dinar lagi, satu dinar diberikan kepada orang miskin. Kemudian satu dinar lagi diberikan kepada keluarganya. Nah, di antara empat ini yang paling agung, yang paling baik, yang paling banyak pahalanya satu dinar yang diberikan kepada keluarganya. Satu dinar diberikan kepada sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita meletakkan atau memberikan sumbangan untuk masjid atau surau. Dan kita memberikan sedekah kepada keluarga. Anggaplah RM1 lah. RM1 diletakkan di surau atau di masjid. Atau diberikan kepada orang miskin. Dan RM1 diberikan kepada keluarga kita. Yang mana lebih afdal? RM1 yang diberikan kepada keluarga kita. Jadi kalau kita ada RM1 atau RM2, RM5, RM10, kita bingung nak berikan kepada siapa? Kepada masjid ke? Kepada orang miskin ke? Kepada pembantu ke? Atau kepada ahli kita? Kepada saudara kita? Lebih baiknya kita memberikan kepada saudara kita. Ini hadis, sesuai hadis yang disampaikan oleh yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baiknya infak atau sedekah itu kepada keluarga yang paling dekat. Kita cari dulu keluarga kita yang paling dekat. Siapa keluarga kita yang miskin, yang fakir? Kita tengok dulu, cari dulu. Janganlah semua mengeluarkan. Kita tengok dulu kondisi. Kemudian di antaranya poin-poin penting yang perlu kita perhatikan sebelum mengeluarkan sedekah ataupun zakat, di antaranya adalah ini sangat penting ini sekali. Lebih baik bersedekah secara tersembunyi daripada bersedekah secara terang-terangan. Sebelum kita mengeluarkan sedekah itu, kita harus mengetahui bahwasanya mengeluarkan infak sedekah secara tersembunyi lebih baik daripada mengeluarkan sedekah secara terang-terangan. Kecuali ada maksud tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Silakan ditengok. Surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi
wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. In tubdus sadaqat, jika kalian menampakkan sedekah kalian, fa ni'mahi, dan itu adalah sangat baik sekali. Jadi sedekah terang-terangan dengan sedekah secara tersembunyi semuanya baik. Semuanya baik. Akan tetapi sedekah secara sembunyi lebih baik. Ini. Wa in tufuha, jadi menampakkan sedekah itu boleh-boleh saja. Akan tetapi dengan syarat tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub. Fa ni'mahi, dan itu paling baik kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tetapi jika kalian menyembunyikan sedekah itu, artinya dia memberikan secara tersembunyi, wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, dan kalian memberikannya kepada orang miskin, fa huwa khairul lakum, dan itu lebih baik. Dan itu lebih baik. Sudah jumpa dengan ayatnya? Sudah jumpa semua? Boleh baca dengan artinya itu. Jadi sedekah yang dilakukan secara tersembunyi lebih baik daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Tetapi kadang-kadang sedekah secara terang-terangan lebih baik juga daripada secara tersembunyi. Contoh seperti apa? Dia sedekah dinampakkan kepada manusia supaya dia diikuti oleh orang lain. Itu boleh. Bolehlah agar menjadi qudwah, menjadi contoh bagi orang itu boleh. Maka lebih bagus. Karena kenapa? Karena orang lain nanti akan mengikutinya. Dan banyak lagi orang lain yang akan mengikutinya nanti. Dan itu lebih baik. Lebih baik. Nah, kemudian di antaranya lagi poin-poin penting yang perlu kita perhatikan sebelum mengeluarkan zakat dan sedekah adalah bersedekah dengan harta yang paling kita cintai. Bersedekah dengan harta yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ." Surah Ali Imran ayat 92. Surah Ali Imran ayat yang ke-92. "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ayat yang ke-92 surah Ali Imran. Dapat tak? Jadi cara berinfak diantaranya adalah menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, bukan suatu benda yang kita tidak sukai, yang paling kita cintai. Apa saja yang paling kita cintai? Contoh, kereta. Berikanlah kereta kepada orang. Senyum semua, gelak semua. Jadi nanti setelah sampai di rumah nanti ada kereta yang tidak pakai, jarang-jarang dipakai. Biasanya kalau kereta jarang dipakai ini kereta yang mewah, biasanya kereta yang bagus. Nanti kasihlah kepada orang miskin. Boleh kan? Pasti boleh. Itulah sulitlah bagi kita lah. Kalau kita ingat pada cerita, ini ada satu cerita nih, cerita sahabat yang bernama Dahdah. Dahdah ini adalah sahabat yang memiliki kebun kurma. Kebun kurmanya ada 600 pohon, 600 pokok. Tetapi dia tukar dengan satu pokok kurma saja. Bayangkan, 600 pokok pohon kurma ditukar dengan satu pokok kurma. Jadi pada suatu hari ada seorang anak yatim. Anak yatim dia ingin membuat pagar kebunnya. Akan tetapi
ketika dia nak buat pagar kebun, ada satu pokok kurma milik tetangganya yang menghalangi itu, sehingga dia tidak jadilah buat pagar itu. Kemudian si anak yatim ini datang kepada orang yang mempunyai kebun ini dan memintanya agar satu pokok kurma ini diberikan kepadanya, tetapi dia enggan, dia tidak memberikan. Kemudian anak ini pergi kepada Rasulullah mengadu dan minta pertolongan kepada Rasulullah untuk membuat rayuan kepada orang yang mempunyai kebun tadi agar satu pokok kurma itu diberikan kepada anak tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dia, berikan satu pokok kurma ini kepadanya dan kamu akan mendapatkan satu pokok kurma di surga. Tetapi dia tidak mau, orang ini, orang yang banyak pokok kurmanya ini, dia tidak mau, enggan dia. Kemudian berita ini didengar oleh sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah mendengar berita ini, datang kepada orang yang mempunyai kebun kurma ini. Dia berkata, juallah satu pokok kurma kepadaku dan aku beli satu pokok kurma itu dengan semua kebunku yang 600 pokok tadi. Bayangkan ini, 600 pokok kurma ditukar dengan pokok satu kurma. Kemudian terjadi akad, setujulah lah. Jadi satu pokok kurma itu dikasih kepada sahabat yang bernama Abu Dahdah. Kemudian sudah dipunyai oleh sahabat yang bernama Abu Dahdah ini. Kemudian kurma itu, pokok kurma itu diberikan kepada Rasulullah SAW dan disuruh berikan kepada anak yatim itu. Jadi diberikan satu pokok itu, diberikan kepada anak yatim tadi oleh Abu Dahdah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dahdah? Dia berkata, Rasulullah SAW berkata, sungguh banyak pokok kurma yang dimiliki oleh Abu Dahdah di surga. Jadi Abu Dahdah ini memiliki pohon kurma yang ada di surga. Dia membeli satu kurma dengan satu kebun kurma. Bayangkan. Kemudian dari saking bahagianya, dari saking happy-nya, Abu Dahdah terus pergi menjumpai istrinya yang ada di kebunnya tadi dan disuruh keluar. Keluarlah, wahai kamu istriku, sesungguhnya aku telah menjual pokok kurma ini. Menjual kepada siapa? Kenapa kamu menjual pokok kurma ini? Sesungguhnya aku menjual pokok ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan dengan pokok kurma yang ada di surga. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Wow, ini adalah penjualan atau perniagaan yang sangat menguntungkan. Inilah sahabat-sahabat yang imannya sangat kuat. Dia rela satu kebun kurma ditukar dengan satu pokok kurma. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar sebagian hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zainab dipanggil dengan Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang yang miskin. Ibu kepada orang-orang yang miskin, dia dipanggil Ummul Masakin karena setiap harinya dia selalu memberikan makanan kepada orang yang miskin. Yang dimaksud di sini adalah Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Dia dipanggil Ummul Masakin karena setiap harinya memberikan makan kepada orang miskin. Aisyah kalau mendapatkan makanan atau rezeki, dia langsung berikan kepada orang dan dia tidak pernah menyisakannya. Kalau kita simpan dulu sebagian, kita diberikan harta atau rezeki orang, simpan, ambil yang baik-baik, asingkan yang baik-baik, yang agak kurang baik kasih sama orang. Terbalik. Macam mana kita nak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kita boleh berlatih untuk mendapatkan kebaikan dengan cara berinfak yang paling baik di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ada pertanyaan? Ada persoalan? Dipersilakan. Ada. Sudah paham semua? Alhamdulillah paham semua. Aisyah? Zainab bin Setiap hari dia bagi orang miskin. Iya, iya. Aisyah tadi? Aisyah setiap dia mendapatkan rezeki dia bagikan kepada orang lain dan dia tidak akan pernah menyisakannya. Makanya Aisyah ini sama seperti Abu Bakar. Sama dengan seperti Abu Bakar. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu datangnya daripada saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.